Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. Hadratul kiram, para asatidz, para kiai, para jamaah Masjid Ar-Raudhah rahimakumullah, mustami'in mustami'at yang kami muliakan, pengurus takmir beserta staf yang kami muliakan, anak-anakku sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia. Untuk pertama kali mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana setelah sholat maghrib kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk melakukan yaitu majelis ta'lim, yang mana ini telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui umatnya dan mendapatkan jatah syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan, pelajaran kepada kita semua sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tentunya kita terus berusaha untuk taqarrub kepada Allah dengan itba kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itba itu kita berharap akan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kali baru berjumpa ya setelah hari raya, mungkin absen beberapa kali, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan insyaallah sampun kangen nggih dumateng panjenengan. Sanes panjenengan jangan tapi kula kangen dateng panjenengan, insyaallah dengan tatap muka ini, dengan thalabul ilmi, kita niati terus menghidupkan syiar Islam, terus menggalakkan kalimat tauhid yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mari kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga kita mendapatkan barokah rahmat dengan bacaan yang sering kita diberikan tuntunan oleh guru-guru kita. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah yang telah berinfak di Masjid Ar-Raudhah ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita semua juga mendapatkan ampunan, dan para jamaah yang sakit mungkin di rumah ataupun di rumah sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala
dan seluruh keluarga kita, anak-anak kita, cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah rahimakumullah, kemarin kami sudah memberikan inggih menika bab yang masih berlanjut mengenai hikmah orang-orang fakir. Di kitab ini disebutkan bahwa orang-orang fakir itu masuk surga lebih dahulu daripada orang-orang yang agniya, orang-orang yang kaya. Kemudian bagaimana kriteria selanjutnya sehingga orang fakir ini diberikan porsi oleh Allah, diberikan kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau nanti akan diberikan suatu kemuliaan. Jadi orang fakir ini mempunyai tempat tersendiri di samping Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita bahas, kita lanjutkan supaya kita dapat pemahaman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa ruwiya Ubbad bin Kutsairin anil Hasan annahu qala akhadha iblis awwala dinari dhuriba fa wadu'ahu ala ainaihi wa qala man ahabbaka fa huwa 'abdi. Wa rawa Abdul Mun'im an Idris an abihi an Wahb bin Munabbih annahu qala wasala iblis ila Sulaiman bin Dawud alaihi wassalatu wassalam ala surati syaikhin faqala lahu Sulaiman akhbirni bima anta sani'un bi ummati ruhillahi ta'ala, yakni Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Faqala la lad'awannahum yattakhiduna ilahaini min dunillahi ta'ala. Qala fama anta sani'un bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala la'ad'awannahum ila dinari wad dirhami hatta yakuna dhalika ashha indahum min la ilaha illallah. Qala Sulaiman a'udzu billahi minka fanadhara fa idza huwa qad dhahaba. Di makalah ini disebutkan bahwa Syekh Ubad bin Kutsair ini menceritakan bahwa Hasan Al-Basri itu memberikan dawuh, memberikan tausiahnya. Apa dawuh beliau? Bahwa iblis ketika dinar ataupun dirham, jadi ketika dinar atau dirham itu dicetak, jadi ketika dinar berupa uang logam emas, dinar nih, jadi itu uang yang sangat berharga sekali pada saat dulu dan sampai sekarang. Dinar ini tidak berubah kursnya, beda dengan rupiah yang rencananya kita mau dihilangkan salah satunya. Nah, ini sudah gelisah teman-teman. Jadi ini ketika iblis awwala dinari dzuriba fa wada'ahu ala ainaihi, jadi ketika dinar ini dicetak oleh manusia,
Dinar ini diletakkan oleh iblis, yaitu di dalam mata, kedua matanya. Kemudian ketika dinar ini diletakkan di dalam nopo istilahnya matanya iblis, kemudian iblis ini berkata apa? Waqala man ahabbaka fahuwa abdi, barang siapa yang senang dengan dinar ini, berarti dia adalah hambaku. Jadi ini tanda kutip, jadi pertama kali ketika dinar ini dicetak, ditaruh di mata kanan kirinya iblis ini, kemudian iblis mengatakan man ahabbaka fahuwa abdi, siapa yang senang uang, siapa yang senang fulus, siapa yang senang dinar ini, mereka adalah hambaku. Kemudian bagaimana ketika fahuwa abdi warwa Abdul Mun'im an Idris an Abi an Wahbin bin Munabbih, kemudian diriwatkan saking Abdul Mun'im an Idris an Abi an Wahbil bin Munabbih, sesungguhnya Wahbin bin Munabbih niki mengatakan wasola iblis ilai Sulaiman. Jadi ketika iblis ini datang kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam, kemudian Sulaiman bin Dawud alaihi wassalatu wassalam, ketika beliau datang kepada Nabi Sulaiman, kemudian suratul syaikhin, mereka nopo istilahnya mendo ini nopo, mereka berwujud seperti orang-orang tua, seperti orang tua menghadap kepada Nabi Dawud alaihissalam. Kemudian faqala lahu, kemudian Nabi Sulaiman mengatakan kepada iblis, kemudian Nabi Sulaiman berkata, wahai iblis, coba jelaskan kepada kami apa yang kamu usahakan, apa yang kamu perbuat mengenai umat Ruhullah ataupun Nabi Isa alaihissalam. Wahai iblis, apa yang kamu perbuat mengenai umatnya Nabi Isa alaihissalam? Dikatakan teng mriki, akhbirni bima anta soni'un bi ummati ruhillahi ta'ala, yakni Isa bin Maryam. Wahai iblis, dikatakan oleh Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam, coba katakan apa yang kamu perbuat mengenai umatnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian iblis mengatakan, saya mengajak umat Nabi Isa alaihissalam untuk melakukan, untuk mempercayai bahwa Tuhan itu ada dua. Jadi ini yang dilakukan oleh iblis untuk menggoda umatnya Nabi Isa alaihissalam, sehingga kita tahu bahwa ada istilah Trinitas di dalam agama Kristen ataupun Nasrani, bahwa ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Allah dan sebagainya. Dan ini dibantah oleh umat Nabi Muhammad SAW dengan suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan Allah itu satu dan semuanya bergantung kepada yang satu, Allahus samad. Allah adalah tempat bergantung. Lam yalid walam yulad, dan Allah tidak beranak dan tidak diberanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyamai, yaitu
kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iblis ini berusaha untuk meyakinkan kepada umat Nabi Isa alaihissalam supaya bahwa Tuhan itu ada dua. Yang dipakai sebagai propaganda adalah Nabi Isa alaihissalam, juru selamat lah, itu anak Tuhan, penjelmaan Tuhan dan sebagainya. Padahal kita tahu semua bahwa di dalam Injil kan Tuhan itu dimaknai Tuhan seperti itu. Padahal Nabi Isa sendiri mengatakan bahwa saya ini bukan Tuhan, saya ini utusan. Baik di dalam kitab-kitab perjanjian lama maupun perjanjian yang baru. Ini semua adalah usaha iblis supaya menggelincirkan umat Nabi Isa alaihissalam supaya mengakui bahwa Tuhan itu ada dua, bahwa Allah itu ada dua. Ini yang sesat dan menyesatkan. Kemudian iblis dikatakan, ditanyai oleh Nabi Sulaiman bin Daud tadi, wahai iblis, coba kamu katakan kepadaku, bagaimana ketika kamu menghadapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kamu menggoda umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini dikatakan datang beriki bahwa fama qala fama anta sani'un bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqala la'adwannahum ila dinari wad dirham hatta yakuna dzalika asha indahum min la ilaha illallah. Apa yang kamu perbuat? Ini disampaikan oleh Nabi Sulaiman bin Daud bahwa wahai iblis, bukan iblis gitu, artinya Nabi Sulaiman ini potongannya iblis ini mendo-mendo menyerupai orang-orang yang tua. Tapi ketika jawaban-jawaban itu akhirnya Nabi Sulaiman tahu bahwa orang tua itu adalah jelmaan dari iblis. Wahai Syekh, apa yang kamu perbuat ketika kamu menghadapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian iblis ini mengatakan bahwa ketika aku menghadapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu senang dengan dirham, senang dengan dinar, sehingga melupakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba sekarang kita koreksi masing-masing, siapa yang tidak senang dengan uang? Mulai dari kalangan para ulama misalnya, semua pasti dengan uang, dengan masing-masing kepentingan masing-masingnya. Oleh karena itu dikatakan oleh orang yang tua tadi, mengatakan bahwa yang sebenarnya itu adalah iblis, bahwa aku ketika menggoda umat Nabi Muhammad SAW, saya senang, saya ridu, saya goda supaya suka dengan uang, supaya suka dengan dirham. Oleh karena itu pada saat dicetak, dirham ini ditaruh di mata kanan kirinya iblis, supaya dengan ucapan iblis tadi mengatakan bahwa man ahabbaka fahuwa abdi, siapa yang senang dengan dinar, siapa yang senang dengan dirham yang telah aku taruh di dalam mataku ini adalah termasuk hambaku. Ini suatu ungkapan supaya kita lebih hati-hati. Bagaimana supaya kita tidak tergelincir bahwa iblis sudah mengatakan bahwa siapa yang diburu mulai dari Nabiullah Isa, umatnya Nabiullah Isa alaihissalam, mulai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada akhirnya dinar dan dirham itu melupakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga ada sebuah hadis yang mengatakan akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Mari kita ucapkan, ketika kita sudah banyak harta kita, ketika kita sudah mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah ditalkin oleh handetolan kita, anak-anak kita, Allah subhanallah, astaghfirullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau dia menjadi hambanya iblis, dia pasti menyesal.
warisan saya, rumah saya yang di sana milik si fulan, rumah yang di sana milik fulan ya, yang di sana, terus seperti itu. Tapi kalau itu kita sudah menghadap karena kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, itu ketika kita menjelang ajal sudah tidak terpikirkan, karena dinar dirham itu adalah kesukaan iblis laknatullah. Bagaimana ketika kita menghadapi sakaratul maut, ketika kita ditalkin, itu pasti akan datang di hadapan kita, berupa guru kita. Ya fulan, aku gurumu dulu, yang mengajar kamu mulai kecil sampai kamu jadi orang. Kamu lakukan, tidak usah baca kalimat la ilaha illallah, itu iblis. Sehingga dikatakan di sini bahwa Sulaiman mengatakan kepada orang yang tua tadi, mengatakan a'udzubillahi minka. Kemudian setelah Nabi Sulaiman mengatakan a'udzubillahi minka, dan ketahuan bahwa orang tua itu adalah iblis laknatullah. Pelajaran ini penting bagi kita, bahwa seberapa jauh kita mencintai dinar dan dirham. Apa sih yang dimaksud mencintai dinar dan dirham itu seperti apa? Kita bekerja terus, kita kumpulkan uang itu, sehingga kita mengeluarkan untuk zakat tidak mau, infak tidak mau, untuk jalan fisabilillah tidak mau, untuk membantu anak-anak TPQ yang sedang mau mungkin ujian dan sebagainya, kita tidak mau. Terus karena uang, dengan uang adalah segala-galanya. Bukankah sekarang banyak sekali yang mengatakan bahwa kalau di pengadilan ada uang pasti beres, sehingga KUHP itu bisa disingkat karena uang habis perkara. Yang tidak ada uang jelas pasti ikut di dalam pasal-pasal yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Ketika kita ada uang, kalau ada uang habis perkara. Mari statement ini kita pakai untuk bagaimana ketika seseorang itu sudah tergelincir di dalam dinar dan dirham ini. Mereka itu adalah termasuk perangkap iblis yang masuk di dalamnya, sehingga ketika kita tidak bisa mengendalikan dengan kecintaan dinar dan dirham, kita akan terperangkap di dalam iblis itu, dan termasuk orang yang hubbud dunya, dan termasuk orang yang wakarohiyatul maut. Coba kita lihat, orang yang senang dunia, mengumpulkan materi, itu biasanya takut mati. Sakit sedikit langsung ke dokter, takut mati dia. Karena apa? Hartanya kena siapa nanti? Oleh karena itu, ketika Rasulullah ditanyai oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, ma huwal wahn? Apa yang dikatakan wahn itu ya Rasulullah? Wahn adalah hubbud dunya wa karohiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Ya semua orang pasti takut mati, tapi bagaimana ketika kita takut mati itu seperti apa? Oh, kita takut mati karena ibadah kita kurang banyak, ibadah kita kurang bisa memfokuskan diri kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan takut mati karena nanti harta saya diambil siapa, harta saya nanti diambil ahli waris dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini mari, ketika kita dititipi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih kita dahulukan adalah rukun Islam yang kelima. Seringkali kita digoda itu. Jadi sudah cukup untuk waktunya haji, masih kita tunda-tunda. Hati-hati, kita termasuk hamba setan apa hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mempunyai uang mungkin 100 juta, dahulukan untuk haji. Mumpung ini bulan Dzulhijjah. Ketika kita punya uang tabungan sedikit, ayo dahulukan. Usia kita berapa? Tinggal berapa kontrak kita di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendahulukan haji, mendahulukan ibadah kepada Allah, saya yakin kita menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba iblis. Tapi ketika dinar yang diciptakan oleh manusia, dicetak oleh manusia, kemudian ditaruh di matanya iblis satu dan yang lainnya, kemudian iblis mengatakan man ahabba fahuwa abdi, man ahabbaka fahuwa abdi. Barang siapa yang senang dirham, barang siapa yang senang dinar, termasuk hambaku. Kemudian
Di dalam makalah yang lain dikatakan qala al-fakir radhiyallahu an al-wajibu 'alal fakir ay ya'rifa minatallahi ta'ala wa ya'lama annahu qad yusrafu anhu ad-dunya li karomati alaihi wa akramahu bima akrama bihil anbiya wal awliya alaihimus salam wa yahmadallaha ta'ala wa la yajza'a fi dhalika wa yasbiru ala ma yusibuhu min dhayqil 'aishi wa ya'lama anna wa'dallahi fil akhirati khairul lahu mimma surifa anhu fid dunya walau lam yakunil fukri fadilatun siwa annahu kana khirfat rasulillah sallallahu alaihi wasallam waqtida'a bihi lakana aziman. Di dalam makalah selanjutnya diceritakan bahwa kewajiban seorang fakir itu harus paham mengenai anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Seringkali kan ketika kita ditakdir oleh Allah fakir itu biasanya gerundel. Makanya di dalam hadis yang mungkin dhaif dikatakan bahwa katal fakru ayyakuna kufron. Jadi orang fakir itu dekat dengan kekafiran. Ini maksudnya seperti apa? Orang fakir itu adalah dekat dengan kekafiran karena orang kafir ini tidak punya iman, tidak punya Islam, tidak punya ihsan, sehingga kekafirannya dipakai sebagai alat untuk meraih sesuatu yang menguntungkan dirinya sendiri. Mereka tidak memikirkan ini termasuk hamba Allah apa hamba iblis. Berarti orang yang fakir seperti ini orang fakir yang tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di dalam makalah ini dikatakan bahwa ketahuilah bahwa orang fakir ini harus paham bahwa ditakdirkan fakir ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dia termasuk dimuliakan oleh Allah. Walaupun di dunia mungkin kita pas-pasan, hanya cukup makan, kadang kurang, kita puasa mungkin kalau kurang, kalau ada kita buka dan tidak berlebihan. Inilah termasuk anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena Allah sudah memuliakan, karena Allah sudah memuliakan para nabi-nabi, para rasul-rasulnya. Padahal para rasul yang ditakdirkan oleh Allah, ngapunten, seperti Nabi Sulaiman, itu nanti jaraknya masuknya surga lebih dulu para anbiya yang tidak ditakdirkan oleh Allah seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan sampai mengatakan bahwa ingin menghidupi seluruh makhluknya Allah yang ada di bumi, tapi kenyataannya kan dimakan oleh ikan satu saja itu sudah kewalahan. Ini menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa, Allah maha besar, dan Allah maha mengetahui segala-galanya. Oleh karena itu batasan orang fakir dan orang yang agnia ini adalah nanti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang fakir ketika masuk di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala selisihnya hampir bisa dikatakan ada yang 40 tahun, ada yang 400 tahun. Kemudian dikatakan di sini bahwa kenapa orang fakir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang fakir yang seperti apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang fakir yang tidak merasa menyesal bahwa dirinya ditakdir oleh Allah sebagai seorang yang fakir. Apa sih kriteria fakir? Adalah orang yang tidak punya penghasilan. Jadi tidak ada gaji harian, tidak ada gaji mingguan, tidak ada gaji bulanan, tapi beliau tetap beribadah kepada Allah. Bagaimana rezekinya? Allah sendiri yang mengatur. Ya mungkin tidak sebanyak orang-orang yang punya pekerjaan tetap, tidak sebanyak orang-orang yang punya kata-kata misalnya gaji harian, gaji mingguan ataupun gaji bulanan. Sehingga di sini dikatakan bahwa Allah memuji orang-orang yang fakir yang sabar. Allah memuji orang-orang fakir yang tidak menyesal dia ditakdirkan fakir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di dalam mencari nafkah orang fakir ini cenderung adalah mendahulukan Allah daripada mendahulukan dirinya sendiri. Jadi ketika disuruh seseorang, ketika beliau bersamaan dengan adzan dipanggil oleh Allah, pasti mereka mendahulukan
yaitu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang sibuk, orang-orang yang senang dengan dinar, orang-orang yang senar dengan dirham, ketika lantunan panggilan Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, sebentar lagi masih cuman adzan aja kan. Terus sampai qobat Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, nanti sholat sendiri aja, yang penting kan masih ada waktu. Terus seperti itu. Dan inilah ciri-ciri orang yang termasuk hamba iblis. Tinggal kita memilih, kita menjadi seorang hamba iblis apa hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadi seorang hamba Allah, pasti kita tidak punya pilihan. Pilihannya kita tidak bisa mengatur, kita tidak bisa memilih, dan kita tidak bisa memutuskan. Lu bagaimana Pak untuk mengambil decision makernya? Iya, ketika kita memilih menjadi seorang hamba Allah, kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memutuskan menjadi seorang hamba Allah, semua keputusan itu kita campur tangankan, kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memilih, sama, kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Samad, semuanya kita lakukan, yaitu isyarah, nunggu isyarah dari Allah Subhanahu wa taala. Baru di dalam benak kita, di dalam hati yang paling dalam, di dalam rasa kita, oh iya ini yang baik, ini yang tidak baik. Itu Allah akan pasti memberi seperti itu. Sehingga ibadah sholat kita kalau sudah benar, ibadah kita kalau sudah memang betul-betul mendapatkan ridho dari Allah, Allah sudah jelas berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti, saya katakan pasti, yaj'al lahu makhraja, pasti akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya jalan keluar, Allah memberikan bonus, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan kita akan diberikan rezeki di dalam situasi ataupun kondisi yang tidak disangka-sangka. Mari kita camkan bahwa kita memilih menjadi hamba Allah atau menjadi hamba iblis. Kemudian diumpamakan seorang fakir itu mempunyai keutamaan daripada orang-orang yang selain fakir ataupun orang-orang yang hanya. Kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena kita sebagai hamba Allah ditakdirkan sebagai seorang yang fakir, dan diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, baginda mengajarkan hidup yang sederhana, baginda mengajarkan hidup yang qanaah, baginda mengajarkan hidup yang syaja'ah. Walaupun kita fakir, tapi ketika agama Allah diinjak-injak, ketika agama Allah diremehkan, kita mempunyai sifat syaja'ah, kita berani karena benar. Dan inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali di dalam ayat yang lain kan dikatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, ketika ada seseorang yang mencintai aku, qul in kuntum tuhibbunallah, katakan ketika ada seseorang yang mencintai aku, syaratnya adalah mengikuti ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbabun nuzul ini kan mengingatkan kita bahwa ketika ada orang Yahudi, dalam satu ahli tafsir mengatakan bahwa orang Yahudi ini cinta kepada Allah, tapi tidak senang mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga turun ayat ini. Ini salah satu ahli tafsir yang mengatakan seperti itu. Sehingga ketika seseorang mencintai aku, katakan Muhammad, fattabi'uni, maka ikutilah ajaran kamu, yaitu ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan yuhibbukumullah,
Allah akan mencintai kamu yang sudah mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa mengikuti baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita gali. Seringkali kita ketemu dengan orang-orang yang mungkin alim di bidang ilmu yang lain, tapi dia tidak melakukan sholat, tapi badannya tajam sekali. Fatabiuni namboten, tidak fatabiuni. Kita sering terkecoh, ini wali, tidak sholat tidak apa-apa. Padahal seorang wali itu jelas sudah pasti sholat, sudah pasti sholat. Hanya kita saja yang tidak tahu. Tapi ketika kita memuliakan orang-orang yang tidak fatabiuni, berarti kita melanggar ayat yang ini. Dan Allah jelas mengatakan tidak akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullah. Baru ketika kita mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan yuhibbukumullah, dan diberikan oleh Allah fayaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ditutup ayat wallahu ghafurur rahim, dan Allah sesungguhnya maha pengampun dan maha penyayang. Oleh karena itu di dalam hadis dikatakan man ahya sunnati faqad ahabbani. Niku nggih, barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faman ahabbani faqad ahabbani, maka sungguh orang tersebut adalah senang dengan aku. Senang dengan siapa? Aku adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman ahabbani, dan barang siapa yang senang dengan aku, kana ma'i fil jannah, maka bersama-sama masuk di surganya Allah bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Allah mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan yuhibbukumullah, ya kamu inilah hamba yang aku cari. Sering kalau aturaken ketika napa nika mi'rajnya, ketika sholatnya Yazid Al-Bustami, setelah sholat 2 rakaat mutlak mulai setelah isya sampai subuh, beliau setelah sholat dengan rukuk yang sangat panjang, dengan sujud yang sangat panjang, dengan tumaknina yang sangat panjang. Setelah selesai sholat, mereka berdoa, Allahumma inna qauman tolabuka wal masya fil hawa. Dengan hikam niku disebutaken ngoten nggih, faradhu bidzalika wa inni a'udzubika. Ya Allah, saya mendengar dan saya mengetahui ada kaummu yang berdoa kepada Engkau ya Allah. Dia ingin berjalan di atas air, dia ingin berjalan di atas awan. Faradhu bidzalika, Engkau ridhoi, Engkau kabulkan doanya itu, sehingga orang mengatakan sakti, sehingga orang mengatakan luar biasa kesaktiannya, sehingga orang mengatakan ini karomanya luar biasa. Kemudian fa inni a'udzubika, dan saya tidak kepingin hal-hal yang demikian itu ya Allah. Kemudian ada 20 karomah yang disebutkan di dalam doanya Yazid Al-Bustami itu, sehingga Yazid Al-Bustami dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilihatkan di dalam bumi sampai sab 7, ditunjukkan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dibawa ke Malikul Alawi, tempat yang paling tinggi, ditunjukkan langit pertama, kedua, sampai ke sab 7, sampai ke aras, sampai dilihatkan surganya Allah, dilihatkan rekannya Allah Subhanahu wa taala. Setelah semua kembali ke dunia lagi, mi'rajnya, kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Yazid, kamu sudah saya tunjukkan semuanya, kamu minta apa sekarang? Aku pasti kabulkan permintaanmu. Apa jawabannya Abu Yazid Al-Bustami? Saya tidak minta apa-apa ya Allah, saya hanya minta ingin dicintai oleh kamu ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, anta abdi hakon, ya kamu inilah Yazid, orang-orang yang aku cari, ya kamu inilah hamba-hambaku yang saya banggakan, ya kamu inilah hamba-hambaku yang saya cintai. Kalau kamu tidak minta apa-apa sekarang, kehidupanmu, semua keperluanmu
fas'alan nabika fa'af'alan nabika, semua keperluanmu, semua yang engkau inginkan aku kabulkan. Berarti yuhibbukumullah. Yazid Al-Bustami masuk di dalam ayat yuhibbukumullah. Pertamanya apa? Yazid Al-Bustami mengikuti, yaitu fattabi'uni, mengikuti jejak baginda Rasulullah Muhammad SAW, baru Allah mencintai. Yuhibbukumullah fa yaghfir lakum dzunubakum. Bagaimana dengan kita? Oleh karena itu mari, ketika kita ditakdirkan oleh Allah mungkin menjadi seorang yang fakir, syukuri bahwa itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita ditakdirkan kaya oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo mari berinfak, memberikan kepada orang-orang teman-teman kita yang fakir. Sudah berapa kali setiap hari kita menengok saudara-saudara kita yang fakir? Sudah berapa rupiah, sudah berapa juta yang kita keluarkan untuk teman-teman kita yang fakir? Kalau itu tidak kita lakukan, kita jauh dari yuhibbukumullah. Artinya kita tidak mencintai baginda Rasulullah dan juga tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bukankah seseorang yang tidak mencintai akan dicintai? Itu hal yang tidak masuk akal. Oleh karena itu kita belajar mencintai Allah, kita belajar mencintai baginda Rasulullah Muhammad SAW, baru yuhibbukumullah, Allah cinta kepada kita yang mencintai baginda Rasulullah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di dalam makalah ini bahwa wa an Safwan bin Sulaiman an Abdul Wahhab bin Bujaidin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala uridu alayya badhahu makkata dhahaban wa fiddatan qultu ya rabbi asba'u yawman wa aju'u yawman fa ahmaduka idza sya'tu wa adra'u ilaihi idza ju'tu wa billahi at-taufiq. Jadi dikatakan di sini bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memberikan dawuh bahwa saya ini diberikan tawaran tanah Makkah itu menjadi emas semua dan perak. Kemudian baginda Rasul Muhammad SAW, jadi baginda Rasul Muhammad SAW pernah diberikan tawaran kota Makkah ini menjadi emas semua. Ini riwayat saking Safwan bin Sulaim. Kemudian baginda Rasul Muhammad SAW mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya ini adalah senang kenyang satu hari dan senang lapar satu hari. Yang insya Allah kita tahu bahwa puasa ini adalah puasa Daud. Puasa Daud, satu hari puasa, satu hari berbuka, satu hari puasa, satu hari berbuka. Artinya kolesterol insya Allah akan netral, diabetes kita insya Allah akan hilang, dan hikmahnya sangat luar biasa. Mari kita terapkan ini sehingga panjenengan ketika baginda Rasul Muhammad SAW, ketika baginda Rasul Muhammad SAW ketika lapar, dia ingin memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia kenyang, Rasulullah Muhammad SAW memberikan juga pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dikatakan di dalam makolanya, baginda Rasulullah Muhammad SAW seringkali beliau berpuasa, apalagi misalnya kalau tidak ada makanan, beliau tidak lantas mencari sesuatu yang pokoknya harus ketemu makanan dari indah. Wa Aisyah, apakah ada makanan? Tidak ada ya Rasulullah. Oleh karena itu saya puasa hari ini. Oleh karena itu puasa yang satu hari, puasa satu hari tidak, ini adalah dianjurkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan puasa yang paling utama adalah puasanya Nabi Daud. Semoga kita bisa menjalani hal-hal yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sedikit yang dapat saya sampaikan, dan ini adalah sesi terakhir mengenai yaitu hikmah orang yang ditakdirkan oleh Allah orang fakir. Untuk bab berikutnya adalah babu rafdi dunya, bab mengenai bagaimana cara kita meninggalkan dunia supaya kita hilangkan keduniaan kita di dalam hati kita. Dunia kita taruh di pikiran, bukan ditaruh di dalam hati kita. Insya Allah
yang akan datang. Dan saat ini mari kita buka sesi tanya jawab supaya kita lebih paham lagi, supaya kita nambah ilmu kebarokan di dalam masjid yang kita cintai ini. Monggo sebelum saya tutup barangkali ada yang ditanyakan. Nggih, Ustaz, monggo. Nggih. Iblis ini kan jauh sebelum Nabi Adam kan sudah ada. Jadi Nabi Adam pun juga tergelincir digoda iblis. Jadi sudah tahu Pak, sudah tahu. Nabi Isa Nabi Isa itu setelah Nabi Adam napa mboten? Nggih. 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 Kapunten Pak nggih. Jadi kita tahu bahwa yang disampaikan di dalam kitab ini adalah menceritakan bahwa dulu misalnya umatnya Nabi Adam itu apa kira-kira yang digoda. Ini dicatatkan di sini bahwa apa yang disampaikan di dalam makalah ini adalah hadis yang thiqah dengan isnadnya Tawus, kemudian disampaikan bahwa ketika iblis ini menceritakan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, maksudnya Nabi Sulaiman tanya kepada iblis, Nabi Sulaiman tanya kepada iblis kan ngoten. Nabi Sulaiman ini tanya kepada, wahai iblis, bagaimana kamu menghadapi umatnya Nabi Isa alaihissalam? Maksudnya kan ini kan Nabi Isa belum lahir kan seperti itu. Nabi Isa kan belum lahir. Artinya kita tahu bahwa di dalam makalah ini adalah dialog antara iblis. Ini kan sudah diceritakan setelah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga yang dikatakan adalah bahwa makalah ini menceritakan pengalamannya iblis ketika dia menggoda, ditanya oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian nggih. 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 Terus ngapunten nggih, niki sebagai kias mawon. Ketika Nabi Adam mendapatkan perintah dari Allah untuk menikahi Ibu Hawa, apa maharnya? Salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad kan belum dilahirkan, tapi sallu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang-orang yang mengetahui secara hikmah ini mengetahui Pak. Oh berarti nanti yang akan diceritakan oleh Nabi Isa alaihissalam yang akan diburu yaitu Tuhan kedua. Dan begitu juga umat Nabi Muhammad SAW. Bukankah umat Nabi Muhammad SAW juga sudah diramalkan bahwa umat yang sangat banyak tapi juga mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita tanya balik seperti ini, loh kok bisa sholat kepada baginda? Kapan baginda Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan? Belum dilahirkan. Pada zaman Nabi Adam belum dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Adam diperintah oleh Allah untuk memberikan mahar salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Artinya kenapa kok Nabi Adam tahu? Ya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis yang thiqah ini. Jelas nggak? Iblis itu dulu kan Azazil Pak, orang yang dicintai oleh Allah. Jadi iblis ini sangat luar biasa sehingga para malaikat pun juga berguru kepada iblis alaihissalam. Cuma yang dipermasalahkan jenengan kan kok bisa cerita iblis ini bahwa bahkan iblis ini nanti akan mengetahui juga. Karena apa? Iblis juga hafal Al-Quran. Iblis tahu asbabun nuzulnya Al-Quran. Iblis tahu asbabul wurudnya hadis. Jadi mereka lebih tahu, dan iblis juga pernah menjadi gurunya para malaikat. Kenapa iblis tidak tahu?
Ya karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dulu iblis adalah termasuk kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Karena membangkang, iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ngoten nggih? Siapa yang memberitahu itu? Allah. Tapi iblis kok tahu? Jelas tahu, karena iblis juga tahu siapa nanti yang akan meninggal. Dan sampai saat ini iblis kan tidak ada yang meninggal. Diberikan ketentuan oleh Allah sampai diberikan batas hari kiamat. Jadi iblis ini juga tahu hal-hal yang gaib. Cuma yang hal-hal yang gaib yang tertentu saja yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ngoten nggih? Jadi mungkin kita perlu diskusi malih. Jadi jenengan menawi mengetahui bahwa iblis ini kok tahu bahwa nanti yang di Nabi Isa itu diburu untuk Tuhan yang dua, dan Nabi Muhammad umatnya untuk senang kepada dirham dan dinar. Ini sudah pelajaran dari iblis. Oleh karena itu iblis ini sering ditanya oleh baginda Rasul Muhammad SAW, wahai iblis, siapa orang-orang yang engkau benci? Orang-orang yang membaca Al-Quran. Lu kok tahu iblis? Iya, Al-Quran ini karena menghancurkan diri saya nggak suka. Orang iblis ini nggak senang dengan orang-orang yang berjamaah. Kok tahu iblis? Iya, karena dengan berjamaah aku menjadi hancur. Dan iblis tidak senang dengan orang-orang yang membaca salat. Kenapa iblis tahu? Karena salawat itu bisa menghancurkan dirinya dan bisa mencacati dirinya. Jelas ngoten nggih? Jadi iblis jelas tahu. Dari mana tahunya iblis? Diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa tahu? Iya, karena iblis diberikan keistimewaan hidup sampai ila yaumil qiyamah. Tapi endingnya nanti Allah akan memberikan, karena iblis laknatullah, Allah akan memberikan pembalasan. Yang baik diberikan surga, dan yang jelek diberikan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas tahu, Pak nggih ngapunten. Jadi nanti kita perlu diskusi malih. Yang lain mungkin barangkali sampun nggih. Mari kita tutup dengan doa dan tetap kita semangat terus, tanya jawab ini kita hidupkan supaya kita betul-betul menambahi keilmuan di bidang kita masing-masing dan menambahi pemahaman apa yang telah kita baca. Karena mendengar saja kan biasanya belum tentu paham. Ketika kita bacakan, oh ada yang belum paham, disampaikan. Alhamdulillah, saya yakin sedikit demi sedikit kita akan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'fa'na wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.